Diki Martia, seorang warga Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten, meminjamkan fasilitas internet di rumahnya kepada tetangganya yang merasa kesulitan membeli kuota internet. Di teras rumah milik Diki, anak-anak berkumpul untuk dapat mengakses pembelajaran daring dan fasilitas gawai yang ia sediakan. Kebutuhan kuota internet dan kebutuhan gawai masih menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh para siswa selama menjalani proses belajar daring. Sehingga tidak sedikit yang kemudian tergerak untuk mengatasi hambatan belajar dengan memfasilitasi jaringan internet serta laptop bagi para peserta didik. Diki Martias, warga Ciledug Kota Tangerang sejak 4 pekan terakhir menjadikan area teras rumahnya sebagai tempat bagi para murid atau pelajar yang membutuhkan akses internet untuk belajar daring. Tak hanya menyediakan wifi gratis, Diki juga melengkapi fasilitas untuk belajar dengan laptop serta flash disk. Area ini bebas dimanfaatkan setiap hari Senin sampai Sabtu, dari pukul 9 pagi hingga pukul 21 malam. Ia pun berharap dengan mewadahi fasilitas belajar, maka tak ada lagi orang tua murid dan pelajar yang mengeluhkan mahalnya biaya kuota internet. Kita telah terhubung dengan Pak Diki Martias selaku penyedia layanan internet gratis. Ini menjadi salah satu gotong royong yang Betul. sebetulnya bisa diaplikasikan oleh masyarakat kita, tidak hanya oleh Pak Diki saja, tapi semua masyarakat yang mungkin memiliki layanan internet unlimited terutama. Karena kita Betul. tahu untuk beberapa tingkatan seperti SMP dan SMA, ini kan mereka harus melakukan video conference gitu ya Betul. bersama dengan Belajar gurunya gitu. daring Dan ya. ini memerlukan kuota yang tidak sedikit karena setiap melakukan video conference itu butuh kayak 40 sampai dengan 50 menit dan kita tahu itu bisa memakan kuota sekitar 1 sampai dengan 2 giga. Nah, dengan adanya layanan seperti ini sebetulnya bisa membantu mereka. Kita akan tanya langsung dengan Pak Diki Martias. Selamat pagi Pak Diki. Selamat pagi Mas, Mbak. Baik, Pak Diki, awalnya bisa diceritakan tidak bagaimana akhirnya tercetus ide atau inisiatif untuk tadi membuka jaringan wifi yang sudah ada di rumah agar bisa dimanfaatkan oleh anak-anak di sekitar rumah tersebut untuk mereka bisa belajar daring? Ya, semenjak adanya pembelajaran daring dari rumah sejak pandemi ini, saya sering sekali mendengar keluhan dari terutama para pekerja informal yang sekitar lingkungan saya, yaitu antara lain pengemudi ojek online, tukang parkir, pedagang keliling, juga betapa sulitnya mereka harus menyediakan kuota untuk anak-anaknya belajar daring, juga gadgetnya, perangkatnya. Kemudian saya sempat mendapat inspirasi dari seorang kawan di Bali yang membuka teras rumahnya untuk jadi ini bukan ide orisinil sebetulnya dari saya. Kemudian saya membuka, soalnya kebetulan wifi di rumah saya ini sambungannya unlimited walaupun tidak terlalu besar bandwidth-nya. Ya sudahlah saya buka, kebetulan ada juga komputer nganggur di rumah bekas anak-anak saya buka, saya sediakan di teras rumah untuk anak-anak sekitar lingkungan kami yang membutuhkan. Saya sediakan juga minum, air, apa adanya yang saya punya. Kalau pas jam makan siang ya saya tawari seadanya, kadang ya. Oke, Oke, berarti memang ini mantap. bergerak dari salah satu inspirasi, kemudian akhirnya diterapkan juga dan menjadi Iya. inspirasi lainnya nih. Pak Diki, biasanya ini ada berapa anak-anak yang ke rumah, kemudian mengakses fasilitas yang Bapak sediakan? Pak Diki? Iya, saya dengar. Oke. Oke. Bagaimana Pak, setiap hari ada berapa banyak anak rata-rata yang mengakses layanan yang diberikan oleh Pak Diki ini? Layanan ini saya buka semenjak tanggal 27 Juli. Awalnya cukup banyak, sekitar 5 atau 4 orang. Dari prediksi awal 10 orang sih. Belakangan semakin lama semakin berkurang ketika beberapa seperti minimarket, kantor-kantor kelurahan, juga beberapa rumah itu mulai melakukan hal yang sama seperti saya. Jadi tersebar sekarang. Oke.
Jadi Akhirnya sekarang tersebar berkurang. ya. Oke, jadi tadi ya semangat kebaikan yang dilakukan oleh seorang Diki Martias ini menyebar juga ke Betul. lingkungan. Akhirnya masyarakat sekitar yang memiliki layanan yang sama ya membuka tadi akses teras rumahnya untuk Iya. bisa diakses oleh para anak-anak di sana. Tapi kemudian Pak Diki, kabarnya sekarang anak-anak sudah mendapatkan layanan dari pemerintah setempat begitu. Bagaimana Pak Diki melihat hal ini? Akhirnya juga pemerintah tergerak gitu untuk memberikan tadi layanan untuk anak-anak ini supaya mereka bisa tetap belajar daring Mengakses gitu. pendidikannya ya. Iya, beberapa waktu lalu, minggu lalu, saya mendapat pesan bahwa kegiatan yang saya lakukan di sini ini rupanya diketahui oleh Bapak Wali Kota Tangerang, kemudian beliau menyumbang sambungan WiFi ke lingkungan kami. Mudah-mudahan bukan cuma lingkungan kami ya, tapi seluruhnya, seluruh wilayah Kota Tangerang. Dan kemudian disambungkan di sebuah pendopo RW di lingkungan kami, yang tentunya lebih bebas. Jadi anak-anak itu tidak perlu lagi sungkan. Kalau di rumah saya kan rumah tangga sungkan, mereka bisa sekarang di pendopo. Hanya kalau di pendopo ini ya fasilitasnya apa adanya, tidak ada meja, kursi, hanya duduk di lantai dan tidak ada yang menjaga, tidak ada makan dan minum. Oke, berarti ini anak-anak sudah bisa mengakses di wilayahnya, tidak hanya di rumah Pak Diki saja. Kemudian tadi kalau dilihat dalam tayangan, Pak Diki sendiri juga mengawasi nih anak-anak yang belajar. Nah, kalau misalnya melihat hal tersebut, apakah memang anak-anak ini difasilitasi kemudian komitmen ya ini untuk belajar benar-benar atau seperti apa, Pak? Atau dibebaskan mungkin anak-anak? Tidak ada aturan khusus untuk anak-anak belajar di sini. Tampaknya anak-anak juga sudah mengerti, mereka di sini juga tidak akan membuka atau download yang macam-macam selain untuk kepentingan belajar. Saya sendiri sih bukan mengawasi, tapi lebih sering sifatnya itu membantu kalau ada kesulitan atau ada kendala koneksi dengan internetnya atau ada hal-hal persoalan soal matematika atau soal apa yang harus mereka tidak mengerti, saya bantu sebisanya. Oke, Cuman jadi itu guru aja. dadakan berarti ya, Mam ya? Jadi guru pendamping gitu ya. Betul. Sekalian belajar lagi dan mengulang ya Pak ya. Nah, betul, betul. Baik, Pak, apa respon dari anak-anak yang saat pertama kali Bapak membuka layanan tersebut sampai dengan saat ini mungkin yang masih menikmati layanan tersebut gitu? Seperti apa respon yang mereka berikan atau mereka sampaikan kepada Pak Diki? Iya, kalau anak-anak sih kebanyakan mereka terbantu dan walaupun awal-awalnya masih sungkan dan terutama orang tuanya juga terbantu sekali ya. Soalnya pernah saya hitung itu kebutuhan untuk belajar daring satu hari, satu anak itu antara 1 sampai 2 giga per hari. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar Rp15.000 per hari per anak. Itu belum lagi kalau mereka harus sewa komputer di warnet atau fotokopi dan lain-lain. Jadi itu membutuhkan kira-kira sekitar 20 ribuan satu hari. Nah itu tentu saja sangat meringankan bila ada yang melakukan hal yang sama seperti saya. Dan kebetulan juga dari kawan-kawan komunitas itu kemudian memberi bantuan support ada kami, ada yang menyumbang harddisk yang kebetulan harddisk saya rusak, ada yang menyumbang laptop bekas, ada yang menyumbang yang kami butuhkan kapan itu flash disk untuk menyimpan file-file tugas yang sudah dikerjakan anak-anak itu. Alhamdulillah. Jadi fasilitas juga tidak hanya tadi layanan untuk wifi gratis, terus kemudian gadget, tapi tadi ya ada beberapa akses elektronik lain yang juga diberikan oleh Pak Diki dan juga teman-teman yang lain gitu. Tapi kemudian alat-alat ini disalurkan ke pendopo RW atau masih tetap ditaruh di teras rumah Pak Diki sendiri untuk bisa diakses untuk masyarakat. Seperti apa, Pak? Saat ini yang ada di pendopo itu pendoponya terbuka ya, terbuka di tempat umum
dan tidak ada yang menjaga. Jadi saya khawatir kalau barang-barang ini, komputer dan segala macamnya saya pindahkan ke pendopo, akan hilang atau rusak dan segala macamnya. Tadinya sih saya berharap bantuan WiFi itu tersambungkan ke masjid lingkungan kami. Kalau di masjid tentu saja saya sudah berencana untuk memindahkan komputer dan perangkatnya, termasuk printernya, ke halaman masjid, ke teras masjid, karena di sana lebih lebih aman, terjaga, luas juga areanya. Iya, luas juga, dan selalu ada orang yang ngaji, orang yang sholat, ada pengurus masjid, segala macam. Baik, terima kasih Pak Diki sudah berbagi inspirasi di Halo Indonesia. Kita harapkan semangatnya juga masih bisa terus diaplikasikan di wilayah tersebut. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kembali, Mas. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.